Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terakhir kali ini, untuk pertemuan kali ini tidak akan ada PowerPoint yang akan saya bagikan, tapi mahasiswa saya bisa mendownload ini ya, pedoman penulisan skripsi Unisa. Di sini filenya berupa PDF dan di sini sudah lengkap ya untuk pedoman penulisan skripsi, kemudian pedoman penulisan proposal gitu ya. Sini seperti ini, kalian bisa download. Silakan buka terlebih dahulu situs unisa.ac.id seperti ini. Kemudian tinggal cari download panduan skripsi Unisa. Kita lihat, nah di sini di sebelah kanan ada panduan skripsi 2019. Kalian tinggal klik, kemudian nanti akan mendownload sendiri file PDF-nya, gitu ya. Itu untuk cara mendownload panduan skripsinya. Ini ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, sudah, kalian tinggal download saja. Itu, seperti itu. Nah, kemudian di sini materi terakhirnya saya akan menjelaskan tentang penulisan skripsi dan juga proposal gitu ya, berdasarkan dari file PDF ini yang terbarunya ya. Akan saya jelaskan. Di sini di file PDF ini sudah sudah di edit dan sudah di ini gitu isinya. Dan pasti semua akan merujuk pada PDF ini gitu. Makanya kalian harus mendownload file ini. Di sini ada penulisan usulan penelitian skripsi, penulisan skripsi, format penulisan, dan juga ada penutup dan lampiran-lampiran. Jadi lampiran-lampiran ini nanti akan mencantumkan contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh dari penulisan yang seperti di sini, misalkan bagian depan seperti apa, bagian isi seperti apa, akhir seperti apa. Nanti di lampiran-lampiran ada contoh-contohnya ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih membandingkan lagi dengan yang skripsi sudah jadi atau proposal sudah jadi, itu boleh. Kalian tinggal mungkin ada kenalan kakak tingkatnya, boleh diminta filenya, ataupun misalkan kalian datang ke perpustakaan gitu ya, untuk mencari skripsi dan proposal penelitian dari kakak tingkat yang sudah jadi gitu ya. Nah, di sini satu pendahuluan ini tentang pengertian dan tujuan file ini gitu ya. Kemudian yang kedua di sini usulan penelitian skripsi atau namanya proposal penelitian. Di sini sistematikanya bagian depannya itu outline-nya ada sampul, judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, dan singkatan. Nah, di sini untuk contohnya langsung aja di lampiran ya. Nah, di sini kan dicantumkan halaman sampul adalah halaman yang memuat judul, nama, NIM, dan logo. Kemudian halaman judul adalah halaman yang memuat judul penelitian, kemudian pengesahan dan segala macam ya. Di sini dijelaskan. Di sini penjelasannya. Nah, untuk melihat contohnya, kalian bisa lihat di lampiran di halaman terakhir di sini. Nah, seperti ini layout halaman naskah. Nanti ya kita akan menjelaskan dulu halaman sampul. Nah, di sini halaman sampul, judul penelitiannya ini hurufnya 14 PT bold, dan tentu saja ini tulisannya Times New Roman ya, semuanya, untuk semuanya Times New Roman. Kemudian
Kemudian di sini di bawahnya ada usul penelitian atau skripsi 12 PT bold. Kemudian di bawahnya ada nama mahasiswa, NIM, kemudian ada logo dan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan 2020 misalnya kalau tahun 2021 kalau tahun sekarang gitu ya. Nah, ditulisnya Times New Roman bold tebal, fontnya 16. Tuh. Itu untuk cover, halaman sampul, kemudian halaman judul. Di sini ini untuk yang judulnya di sini skripsi ya. Betul. Ini untuk yang skripsi. Kemudian ini masih yang skripsi. Riwayat hidup itu untuk skripsi. Kemudian di sini ada daftar isi. Nah, daftar isinya seperti ini ya. Jadi ini untuk skripsi ya, tapi di sini halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, sampai ke sampai ke ini kan untuk skripsi. Jadi untuk yang proposal penelitian itu yang tadi dituliskan halaman judul, cuma kata pengantar, daftar isi dan sebagainya, ini pakai angka Romawi. Kemudian untuk yang bab 1, 2, 3-nya ini pakai angka biasa gitu ya. Nah, ininya juga kemudian memakai 1.1, 1.2, 1.3 gitu ya, subbabnya seperti itu. Kemudian untuk daftar tabelnya seperti ini. Tulis tabel 2.1, judulnya apa, halaman berapa. Jadi tabel 2.1 ini menunjukkan 2 itu berarti ada di bab 2. Kemudian ini urutannya ke 1. Jadi tabel 2.1 berarti ada di bab 2 yang pertama, judulnya apa, halamannya berapa. Gitu ya. Untuk halaman, nah di sini keterangan penulisannya tabel 21 menunjukkan tabel 1 pada bab 2 gitu ya. Tabel 2 tadi yang saya jelaskan. Ini tidak usah ditulis ya di proposal atau skripsi kalian. Ini cuma keterangan aja dari PDF-nya. Kemudian penulisan daftar gambar juga sama gitu ya. Gambar 2.1, kemudian judul gambarnya, kemudian halamannya. Tuh seperti itu. Daftar lampiran juga. Lampiran 1 misalnya instrumen apa, hasil validasi apa, transkrip apa, halaman gitu ya, sama aja. Kemudian kata pengantar juga, ini kata pengantarnya seperti ini. Kemudian penulisan tabel ini jadi apa ya, penulisan tabel untuk di skripsi dan juga proposal itu sama. Jadi judul tabel ditulis di atas. Ini tabelnya, jadi di sini di atas tabel 4.1 judulnya apa gitu ya. Tabel 2.1 judulnya apa gitu ya. Untuk penulisan tabel di semua penulisan proposal dan juga skripsi. Nah, kalau gambar di bawah. Jadi gambar 4.2 judulnya apa gitu. Berarti ini kan menunjukkan di bab 4 urutan kedua gitu gambarnya. Jadi 4.2 apa, 4.1 apa gitu ya. Itu. Kemudian ini ada lembar persetujuannya juga di sini. Kalian bisa lihat, tinggal diikuti saja. Kemudian ini untuk yang sidang munaqosyah ya. Kemudian perbaikan skripsi ada juga di sini. Abstrak ini untuk di skripsi, ringkasan juga di sini untuk di skripsi. Nanti akan saya jelaskan di bagian penjelasan skripsi ya. Itu untuk proposal penelitian. Di bagian atasnya ya, tadi kan cuman di bahas yang di sini nih. Ini daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran gitu ya. Itu. Kemudian yang keduanya itu, nah bagian isinya untuk proposal penelitian itu tadi yang pertamanya kan yang itu ya, sampai yang daftar singkatan. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3. Jadi proposal penelitian itu cuma ada 3 bab.
Yang pertama, pendahuluannya itu subbabnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya. Jadi kalian tinggal mengikuti format ini, kemudian penjelasannya ada di video sebelumnya, tinggal ditulis gitu ya. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tergantung ke variabel yang kalian ambil. Jadi misalkan variabelnya ada 2, tulis berarti 21 apa, 22 apa gitu ya. Jadi tinjauan pustaka tuh materi-materinya gitu ya. Di sini juga dijelaskan nih, tinjauan pustaka itu kajian konsep variabel. Tinjauan pustaka adalah teori atau pemikiran yang melandasi pentingnya dilakukan suatu kegiatan penelitian gitu ya. Di sini tinggal dibaca saja. Kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Ini tuh sudah dijelaskan di yang sebelumnya ya. Misalkan di proposal penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis itu ditulisnya di bab 1 gitu ya, sebelum ke tinjauan pustakanya. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, lokus, materi, dan metode. Lokus itu lokasi ya, lokasi penelitian. Materi penelitian ini opsional, nanti akan saya jelaskan, dan metode penelitian. Isinya apa aja? Kita lihat di bawah. Nah, di sini bab 3, lokasi penelitian disebutkan dengan jelas dan lengkap. Kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian materi penelitian ini opsional. Kalau misalkan materinya banyak, kemudian sampai ke dideskripsikan secara jelas nama ilmiah atau apa gitu ya, lebih banyak banget materinya, berarti kalian buat subbab. Kalau misalkan enggak, kalian bisa masukkan ke metode penelitian gitu, materinya apa udah gitu ya. Kemudian di sini bagian akhir. Bagian akhirnya terdiri dari daftar pustaka dan lampiran untuk proposal ya. Bagian akhirnya daftar pustaka dan lampiran, kita lihat contoh daftar pustakanya. Untuk buku seperti ini, kalian bisa lihat ya di PDF-nya. Kemudian untuk jurnal, majalah, dan sejenisnya, buku terjemahan, proceeding, kemudian makalah seminar, disertasi dan tesis, surat kabar, internet. Di sini lengkap ya. Contoh-contohnya juga ada. Itu. Dan di sini saya lihat nggak ada untuk yang skripsi ya, tapi mungkin bisa mengikuti ini ya, disertasi, tesis, dan skripsi. Untuk contohnya bisa mengikuti ini aja, hampir sama ya, pasti sama gitu. Kemudian di bawahnya itu lampiran. Nah, untuk lampiran di proposal penelitian itu isinya bisa dilihat di sini. Peta lokasi, perhitungan statistik, dan prosedur pendukung penelitian. Jadi karena di proposal itu belum ada hasil penelitian gitu ya. Nah, mencantumkannya itu peta lokasi, perhitungan statistik yang akan digunakan kalau misalkan ada hitungan statistiknya, dan prosedur pendukung penelitian. Prosedurnya gimana gitu. Jadi dimulai dari persiapan, tanggal berapa gitu, misalkan gitu ya, persiapan tanggal berapa, kemudian mau pelaksanaannya tanggal berapa, kemudian pengolahan datanya tanggal berapa. Nah, itu di lampiran gitu ya. Nah, di lampiran. Kemudian untuk proposalnya sendiri, saya lihat tadi di sini ketentuannya dia pakai jilid biasa, jadi kayak jilid makalah gitu, jilid makalah gitu ya, jilid makalah. Dan untuk FIK itu katanya warnanya hijau daun di sini ya, warnanya. Kita lihat di sini
untuk proposal penelitian segitu ya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita ke penulisan skripsi. Beda sedikit untuk bagian depannya. Di sini ada sampul depan, ada lembaran logo yang besar yang mencakup ke kertasnya, kemudian halaman judul skripsi. Tadi di bawah juga ada ininya ya, contoh lampirannya gitu. Kemudian persetujuan skripsi, abstrak ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu kita lihat di bawah contohnya seperti apa. Di sini, nah judul penelitian tadi ya sama, di sini cuma tulisnya skripsi gitu. Kemudian logo besar, kemudian halaman judul di sini skripsi sebagai bla 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 bla. Gitu ya. Di sini sudah ada ketentuannya. Kemudian nah, ini judul pada punggung skripsi. Jadi untuk skripsi itu dicetaknya di hardcover. Kemudian kalau misalkan tukang fotokopian yang nggak tahu harus mencantumkan apa aja di hardcovernya, kalian liatin aja ini. Tapi kalau misalkan kalian hardcovernya di sekitaran kampus, mau kampus manapun, Ciawi ataupun yang di Cigugur, biasanya mereka tahu harus kayak gini gitu hardcovernya. Hardcovernya di sini lebih dari 2,5 cm ya tadi ditulisnya. Nah, tebalnya lebih dari 2,5 cm. Kemudian di sini tulis ada di riwayat hidup. Riwayat hidup itu terakhir ya tadi ditulisnya, nanti di bagian akhir. Bagian depan kita bahas dulu untuk bagian depan. Ini daftar isi sama seperti yang proposal gitu. Cuman ini untuk skripsi banget, di sini ada lembar persetujuan juga gitu ya. Kemudian ada abstrak harusnya ditulis. Gitu. Daftar tabel, daftar gambar sama seperti proposal penelitian ya, lampiran juga. Kemudian kata pengantar juga pasti ada. Penulisan tabel dan gambar tadi sudah dijelaskan. Kemudian lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuannya kalau misalkan kalian beres skripsinya gitu. Nah, kalian mengajukan sidang munakosa. Nah, sidang munakosa butuh lembar persetujuannya, itu formatnya seperti ini. Jadi ada tanda tangan pembimbing 1, 2 dan ketua program studi. Gitu. Kemudian kalau misalkan sudah sidang munakosa, nanti ada perbaikan di skripsinya misalnya. Ada perbaikan, setelah diperbaiki kalian ini lagi minta persetujuan lagi ke pembimbing dan juga penguji. Itu ya. Tuh, di situ. Tanda tangannya ini ya bisa dilihat. Ada pembimbing 1, 2, ketua penguji 1, penguji 2, ketua prodi dan juga dekan gitu. Itu untuk perbaikan skripsi. Nah, untuk abstrak di sini bisa dilihat seperti ini ya formatnya. Abstraknya di sini judul, nama, kemudian ada email dan Universitas Islam Aliyah. Kemudian abstraknya di sini ditulis berupa satu paragraf. Di sini tidak usah menjorok untuk abstraknya. Jadi si abstraknya itu ada tujuan penelitian di sini. Tujuan penelitian sedikit gitu ya. Tujuan penelitian hanya 1 sampai 2 ya. 1 di sini 1 kalimat. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Di sini dia cuma mencantumkan model yang digunakan apa, kemudian data penelitiannya dari apa gitu ya, hanya intinya saja. Kemudian hasil penelitiannya dan juga ini pembahasannya gitu.
ya. Jadi itu isi dari abstrak itu, tujuan, kemudian ada metode dan juga hasil dan pembahasan. Itu ya untuk isi dari abstraknya. Kemudian ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu tergantung ke variabel yang kalian ambil. Di sini kan yang diambilnya MDGS, CIPP, APK, APM. Nah, kalau misalkan kalian variabelnya ada 3, tulis apa gitu ya. Kemudian tadi ada bahasa Inggrisnya juga ya. Nah, diusahakan bahasa Inggrisnya nanti dilihat lagi dari tulisan ini, bisa bisa minta translate ke teman-teman yang mungkin dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Soalnya kalau misalkan dari dari Google Translate biasanya masih ada salah-salah di kata-kata pokoknya lah atau apa. Tapi bisa juga kalau misalkan ke Google Translate, kemudian setelah Google Translate jadikan ke bahasa Inggris, kalian cek grammarnya juga di di internet gitu. Pokoknya grammarnya ini udah benar apa belum, dan kalau bisa double check ke orang yang setidaknya dia pasif berbahasa Inggris gitu. Jadi biar bahasanya nggak kaku di abstraknya gitu ya. Dan juga jangan lupa dikonsultasikan ke dosen pembimbing gitu ya. Nah, itu untuk abstrak. Kemudian di sini ringkasan. Nah, untuk skripsi di sini ketentuannya setelah abstrak itu ada ringkasannya. Jadi di sini ringkasan terdiri dari pengantar yang berisi latar belakang, rumusan, tujuan, dan urgensi penelitian. Ini kemudian kajian pustaka, metode, pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta pustaka. Jadi intinya ini benar-benar ringkasan dari bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ditulis 6 halaman termasuk udah ke daftar pustaka gitu ya. Kemudian di sini perbedaannya, kalau misalkan yang biasa itu Times New Roman 12 PT gitu ya untuk tulisan yang lain-lainnya. Untuk yang ringkasan itu 10 PT tetap memakai Times New Roman gitu. Jadi di sini dilihat contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh ini ringkasan dari bab 1 tadi yang latar belakang, tujuan, urgensi gitu ya. Kemudian yang keduanya tulis kajian pustaka. Kajian pustakanya itu berarti ringkasan dari bab 2. Jadi berupa paragraf-paragraf gitu ya. Kemudian metode ini bab 3 berarti berupa paragraf-paragraf juga. Kemudian hasil dan diskusi pembahasan ini berarti bab 4 ringkasannya ya, bisa dilihat. Kemudian kesimpulan dan saran ini bab 5 gitu ya ringkasannya. Ini maksimal 6 lembar sudah dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya itu ini yang ada di 6 lembar ini gitu ya. Maksudnya daftar pustaka yang ada dari ringkasan ini gitu. Kemudian setelah bagian depan untuk skripsi, kita lihat lagi bagian skripsi. Ini masih bagian skripsi ya. Nah, kemudian bab 1, 2, 3, 4, 5. Untuk skripsi ada 5 babnya. Untuk yang tadi proposal kan ada 3 ya. Nah, bisa dilihat di sini subbabnya apa aja gitu. Latar belakang, rumusan, tujuan, dan ini subbabnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Terus di sini tinjauan pustakanya, konsep variabel, misalkan variabelnya ada 2, berarti 21, 22. Kemudian kerangka berpikirnya diteruskan menjadi 23, 24 hipotesisnya gitu ya. Jadi yang bisa saya ambil tuh untuk skripsi dan juga proposal penelitian di UNISA ini
wajib menggunakan hipotesis gitu, baik untuk penelitian yang kualitatif maupun kuantitatif gitu. Penjelasannya di sini sudah ada, bisa dibaca gitu ya. Untuk hipotesis tadi ya belum dijelaskan. Hipotesis yang penelitian kualitatif di sini ada apa namanya? Ada ketentuannya di sini untuk proposal dan juga skripsi ya. Tadi kelewat. Nah, jawaban atau dugaan sementara atas apa yang kita ujikan atau teliti disusun oleh peneliti berdasarkan pada kajian teori penelitian yang terdahulu, kerangka berpikir, sehingga hipotesis secara teoritis layak untuk diuji kebenarannya berdasarkan data empirik. Kalau misalkan yang kuantitatif itu ada H0 dan H1 juga gitu. Nanti dijelaskannya di statistika penelitian di semester selanjutnya. Kalau misalkan yang kualitatif di sini berupa hipotesis kerja, berupa asumsi-asumsi yang ingin dikembangkan dan diselidiki lebih lanjut oleh peneliti saat melakukan penelitian. Itu untuk hipotesis. Sorry ya tadi kelewat. Kemudian setelah itu bab 3 seperti biasa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini juga nggak dijelaskan lagi. Kemudian bab 4 hasil penelitian, pembahasan dan analisis sudah saya jelaskan juga isinya apa aja. Kesimpulan saran juga sudah saya jelaskan. Gitu ya, di video-video sebelumnya. Bagian akhir sama seperti proposal, cuma di sini kan ada daftar pustaka. Tadi untuk penulisannya sudah ya. Di sini ditambah ini nih, tiap pustaka dimulai dari pinggir, diketik satu spasi baris kedua pada ketukan ke-8, tab stop 0,5 inci, jarak antar pustaka dengan lainnya 2 spasi ini nih. Jadi untuk yang proposal dan juga skripsi jarak antara pustaka satu dengan lainnya itu 2 spasi gitu. Untuk keterangan lainnya bisa dibaca di PDF-nya gitu ya. Kemudian, nah lampiran untuk skripsi itu lebih banyak. Jadi kan kalau misalkan untuk yang proposal itu hanya beberapa ya. Tadi kayak lokasi penelitian, rencana seperti itu. Kalau yang di sini tuh topik lampirannya diberi nomor urut dengan judul yang jelas. Judul lampiran ditulis dengan huruf kecil, kecuali awal kalimat huruf kapital dan tanpa titik di akhir kalimat. Dan isinya itu kalau misalkan kayak penelitian kuantitatif itu hasil ininya ya, kayak hasil statistiknya. Kemudian kalau misalkan di kelas berarti nama-nama siswanya seperti itu ya. Di contohnya bisa dilihat kok tadi contoh lampiran itu seperti apa. Kita lihat contoh lampiran. Contoh lampiran di sini nggak ada ya ternyata ya. Tapi intinya seperti kurang lebih gini. Lampiran, tulis lampiran, baru lampiran apa, misalnya tulis bawahnya apa. Di sini daftar lampirannya tuh. Ini contoh ya. Untuk yang penelitian kualitatif. Ini instrumen kuesioner, instrumen wawancara, instrumen pedoman telah dokumentasi, dan lain-lain. Ini juga kalau untuk kuantitatif itu misalkan kan pakai tes, berarti instrumen tes, kemudian instrumen angket gitu ya. Itu. Kemudian hasil, kemudian transkrip,
hasil pengolahannya gitu ya. Kalau misalkan di kuantitatif itu kayak hasil uji apa gitu, hasil uji apa, nanti di statistika dijelaskan gitu ya. Itu untuk lampiran-lampirannya, lampiran deskripsi ya. Itu. Kemudian, nah setelah lampiran itu ada riwayat hidup. Nah, kita lihat di sini setelah lampiran itu ada riwayat hidup. Nah, ya kan ya, riwayat hidup. Riwayat hidup ditulis maksimal 1 halaman. Isi riwayat hidup adalah tempat, tanggal lahir, nama kedua orang tua. Kita langsung aja ke contohnya ya. Di bawah ada contohnya. Untuk riwayat hidup yang dituliskan setelah lampiran. Riwayat hidup. Bentar. Nah, ini riwayat hidup. Maksimal 1 halaman ketentuannya. Dan tulisannya seperti ini ya. Ini 12 PT pasti, ini cuma di tulisannya besar dan juga bold gitu. Di sini dituliskan tempat, tanggal lahir, kemudian pendidikan dari mulai SD sampai lulus SMA gitu ya. Kemudian pendidikan non formal, kalau misalkan ada apa ditulis seperti ini. Kemudian di sini prestasi kalau misalkan ada, kemudian kalau ada yang moto hidup, biasanya seperti itu ya. Moto hidup biasanya dicantumkan gitu. Dan ini berupa paragraf gitu ya, 1 paragraf aja dan maksimal 1 halaman. Seperti itu untuk riwayat hidup. Itu ya untuk format penulisan skripsi gitu ya. Skripsi lebih banyak tentunya karena sudah ada hasil-hasilnya juga. Nah, di sini format penulisannya yang seperti kertasnya apa, jenis hurufnya apa, marginnya apa, di sini akan kita bahas. Ini untuk keseluruhan proposal dan juga skripsi. Nah, jadi kertas yang digunakan adalah HVS A4 dengan berat kertasnya 80 gram. Nah, ini kenapa harus 80 gram? Karena ada yang jenis 80 gram dan juga 70 gram gitu ya. Jadi yang dipakai agar lebih formal itu yang 80 gram dan harus 80 gram. Kemudian di sini ditulis naskah asli sebagai pegangan yang bersangkutan, sedangkan untuk fakultas, prodi, dan keperluan lainnya dapat difotokopi. Jadi yang saya ambil dari sini tuh, kalau misalkan skripsi kalian sudah beres, jadi kalian harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 skripsi. Jadi 5 skripsi yang di hardcover itu ya, yang di hardcover. Proposal penelitian juga kurang lebih sama 5, cuman untuk proposal itu di jilid biasa gitu ya. Nah, di hardcover untuk yang asli, misalkan kan pasti ada gambar, ada tabel yang berwarna gitu ya. Nah, itu yang aslinya dipegang oleh sendiri. Nah, untuk yang lainnya kayak untuk fakultas, prodi, nah keperluan lainnya itu biasanya untuk pembimbing 1 dan 2 gitu. Itu kalau misalkan merekanya minta gitu ya, pembimbing 1-2-nya, jadi itu bisa difotokopi. Jadi boleh hitam putih gambarnya, tabel dan gambarnya jadi boleh hitam putih gitu. Sedangkan yang asli yang untuk yang bergambar dan berwarna itu dipegang sendiri dan diperbanyak dengan syarat fotokopi naskah bersih dengan halaman persetujuan tanda tangan asli. Jadi 5 skripsi itu harus di depannya itu ada lembar persetujuan gitu. Lembar persetujuan, tentu saja lembar persetujuan perbaikan skripsi, itu yang terakhir gitu ya. Itu yang terakhir. Jadi di 5 skripsi itu ada tanda tangan asli dari yang tadi tercantum yang di bawah gitu ya.
yang udah saya lihat, yang kita lihat tadi. Kemudian jenis hurufnya ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya Times New Roman dengan 12 PT gitu. Kemudian setiap bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital, diletakkan di tengah atas halaman. Subbab diketik di pinggir sisi kiri halaman. Jadi bab, nah ini seperti ini. Bab 3 metodologi penelitian gitu ya. Nah, untuk subbab, jadi misalkan bab 3.1 ditulisnya seperti ini gitu. Bab 3.1 lokasi penelitian gitu. Nah, di situ kemudian dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan huruf kapital. Pemutusan kata dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar gitu ya. Kemudian itu jenis hurufnya, marginnya adalah 4433. Kita bisa lihat di sini. Nah, layoutnya untuk semuanya HVS A4 80 gram, marginnya berlaku untuk semua. Jadi tepi atas di sini 4, di sini jaraknya juga 4, di sini 3, yang bawah juga 3. Gitu ya. Untuk semuanya. Kemudian setelah margin di sini ada spasi. Setiap alinea atau paragraf dimulai dengan tab stop 0,5 inci atau 5 ketukan. Jadi gini ya. Nah, menjorok dulu gitu. Menjorok dulu 0,5 inci. Teks, judul, tabel, gambar, dan daftar pustaka yang melebihi satu baris berikutnya diketik satu spasi di bawah baris pertama. Setelah tanda titik dan koma diberi jarak 1 ketukan. Jarak antara baris dalam teks adalah 1,15, sedangkan judul, tabel, gambar, lampiran jaraknya 1 spasi. Itu nanti kalian sesuaikan saja di sini ya. Jarak ketika naskah dengan anak bab berikutnya adalah 2 spasi. Itu ya, ini perhatikan untuk spasi-spasinya. Setelah tanda koma dan titik 2 diberi jarak 1 spasi. Itu udah ada ketentuannya ya. Jadi bisa dilihat lagi di PDF-nya. Kemudian untuk yang kata-kata yang bercetak miring itu ketentuannya bahasa di luar bahasa Indonesia. Bahasa Arab atau bahasa Inggris, Latin, daerah itu di cetak miring gitu ya. Kemudian tabel tadi yang sudah saya jelaskan, tabel itu di sini judul tabel harus mudah dimengerti dan ditulis dengan jarak 1 spasi dan huruf kapital hanya pada awal kalimat dan diakhiri tanpa titik. Sumber data yang termuat dalam tabel harus disebutkan dan ditulis di atas garis tabel dengan jarak 1 spasi tadi ya. Jadi di lampirannya. Nah, tabel 4.1 judulnya apa, kemudian tabelnya. Ya, untuk yang gambar itu di bawah tulisnya gitu ya, dan ini rata tengah untuk judulnya. Itu untuk tabel dan juga gambar. Kemudian gaya penulisan dan konsistensi. Pokoknya di sini intinya prinsipnya penulis mempunyai tujuan yang sama, membuat karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada keseragaman dan konsistensi di dalam menulis angka atau satuan, istilah, garis bawah, kesimetrisan, penulisan kata, paragraf, tabel, gambar, judul, dan kutipan. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 itu harus konsisten. Misalkan penulisannya ada yang disingkat misalkan ya. Dia menggunakan metode misalnya TTW atau Think Talk Write. Nah, di bab 1 itu dijelaskan Think Talk Write atau TTW. Nah, di selanjutnya itu boleh ditulis kalau misalkan ada penulisan Think Talk Write, kalian bisa tulis cuma singkatannya aja gitu, TTW gitu. Itu konsisten gitu ya. Kemudian penyusunan dan penomoran halaman tadi sudah dijelaskan ya, dilihat di daftar isi,
Kemudian angka dan satuan di sini ditulis. Pada awal kalimat harus ditulis dengan kata, tetapi angka yang diikuti bulan, nomor, halaman, persen, waktu, dan satuan tetap ditulis dengan angka. Itu. Di situ ada contohnya ya. Kemudian pemisahan kata di akhir baris, ada alinea juga tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian tabel dan gambar juga sudah dijelaskan. Judul bab ditulis bagian tengah tadi untuk judul bab, untuk subbab di sini. Gitu ya. Kemudian kutipan. Nah, di setiap proposal dan juga skripsi pasti ada pengutipan pendapat atau pengutipan dari tulisan di buku gitu ya. Nah, ini formatnya kalau misalkan di depan kalimat di sini tulis nama belakangnya, nama belakang pengarangnya kalau misalkan buku, nama belakang kemudian tahunnya. Gitu ya. Di sini ditulis. Kalau di akhir kalimat seperti ini. Itu ya, jadi intinya nama dan juga tahunnya. Untuk yang di belakang itu di sini dalam kurungnya nama dan tahun ya. Kalau misalkan di awal dan juga di tengah, berarti yang dikurung itu cuma tahunnya. Itu ya. Itu di sini et al, di sini ditulis et al itu kayak dan kawan-kawan tapi pakai bahasa Inggris gitu ya. Kemudian penulisan pustaka tanpa pengarang ditulis anonymous. Apabila nama pengarang tidak ada tapi ada lembaga yang mengeluarkan, maka ditulis nama lembaganya. Kutipan yang lebih dari 4 baris ditulis dengan paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi. Ini nih harus diingat. Kalau misalkan ngutipnya lebih dari 4 baris yang 1,15-nya itu, nah berarti kalian buat itu 1 spasi gitu ya. Kalau yang biasa kan spasinya 1,15 ya. Di sini kan ditulis di sini untuk spasi itu 1,15. Kemudian naskah dengan anak bab berikutnya kan 2 spasi itu. Nah, kalau misalkan itu mengutipnya banyak itu sampai 4 baris, kalian untuk si yang pengutipan itu jadikan cuma 1 spasi gitu. Itu untuk pengutipan ya. Kemudian jilid dan warna tadi sudah saya jelaskan. Usulan penelitian atau proposal itu penjilidan biasa kayak makalah, sedangkan skripsi itu menggunakan hardcover. Nah, warnanya untuk Fakultas Ilmu Keislaman itu hijau daun gitu. Itu ya untuk format penulisan dari skripsi dan juga proposal penelitian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komen ataupun bisa ke chat di grup untuk mahasiswa saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.